Baik. Ini loh. Kenapa? Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan semuanya? Belum. Tapi dalam keadaan kondisi yang sehat walafiat. Ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas mengenai sejarah kepanduan di dunia, di Indonesia, dan gerakan pramuka. Ya. Jadi ada 3 item yang kita pelajari hari ini. Semoga hari ini teman-teman semangat menimba ilmu sehingga bermanfaat untuk kedepannya. Oke, saya share. Oke, sejarah kepanduan dunia dan Indonesia. Baik, langsung saja. Bentar. Oke, ada yang tahu ini siapa? Jadi ini dikatakan sebagai Bapak Pandu Dunia. Ya. Kita lihat awal mulanya Baden Powell itu seperti apa. Oh, iya. Terima kasih. Oke, jadi kita lihat Baden Powell. Tulisnya agak miring ya, sengaja saya buat miring biar kalian biar lehernya keras. Sejarah kepramukaan dunia itu diawali dengan sebuah gerakan yang dipelopori oleh seorang yang bernama Robert Stephenson Smith. Ya, beliau ini lahir di tanggal 20 itu sudah saya akhiri. Pintunya. Jadi diawali dengan sebuah gerakan yang dipelopori oleh seorang yang bernama Robert Stephenson Smith. Beliau ini lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London. Jadi Baden Powell ini adalah seorang anak profesor geometri di Universitas Oxford, namun Baden Powell meninggal ketika Stephenson masih kecil. Ya. Robert Stephenson Smith kemudian lebih dikenal dengan nama Baden Powell. Ya. Di Baden Powell itu adalah awalnya itu seorang profesor ya. Nah,
setelah dia meninggal, Baden-Powell ini, nama Baden-Powell ini diteruskan ke Robert Swenson Smith, yang sampai sekarang kita kenal adalah Bapak Pandu Dunia, yaitu Baden-Powell. Nah, beliau itu lahir di tanggal 22 Februari 1857 di London. Nah, kalau teman-teman biasanya ingin untuk adik-adiknya nanti kalau penerapan biar ingat, ya, itu di tanggal 22 Februari ini 57 di London itu bisa dijanjikan dibuat sebuah lagu, ya. Ini lagunya, dengarkan ya. Dengarkan nadanya, jangan dengarkan suara saya. Tutup telinga. Baik, lagu nadanya seperti ini, lagunya seperti ini. Jadi 22 Februari hari lahirnya Baden-Powell, tahun 1857 di London. Baden-Powell Pandu Dunia. Itu yang diajarkan untuk mengingatkan adik-adik bahwa Bapak Pandu Dunia itu lahir di tanggal 22 Februari 1857 di London. Bisa diikuti? Bisa. Oke, nanti aja belajar nyanyinya. Kita lanjut aja. Ya. Namanya seperti itu. 22 Februari versi cepat. Hari lahirnya Baden-Powell, tahun 1857 di London. Baden-Powell Pandu Dunia. Ya. Di pramuka kita senang-senang aja. Gak usah dibuat sedih. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, tadi miring ke kiri, sekarang miring ke kanan. Oke. Awal tahun 1908, Baden-Powell kembali menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan. Jadi pada tahun 1908, Baden-Powell ini menulis acara latihan kepramukaan. Nah, ini dikemas dalam satu buku yang diberi nama Scouting for Boys, ya, pramuka untuk laki-laki. Jadi buku ini tersebar dengan cepat di beberapa negara, terutama di Inggris. Nah, setelah itu, setelah tersebarnya buku latihan ini, dari situlah Baden-Powell membentuk organisasi kepramukaan pertama kali untuk kaum laki-laki, ya, yang diberi nama Boy Scout. Jadi Boy Scout ini pertama kali didirikan oleh Baden-Powell pada tahun 1908, ya. Setelah menulis acara latihan kepramukaan, ya, yang dikemas dalam buku judulnya Scouting for Boys. Setelah itu pada tahun 1918 atas bantuan adik perempuan Baden-Powell namanya Agnes, ada yang namanya Agnes di sini? Ada. Jadi namanya Agnes itu dia mendirikan kepramukaan untuk kaum perempuan, ya. Jadi selang beberapa tahun kemudian didirikan organisasi kepramukaan untuk perempuan, yaitu dengan nama Girls Guides, yang kemudian diteruskan oleh istri Baden-Powell, ya. Oke. Lanjut apakah? Ya, tadi. Jadi tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUP, ya, anak serigala. Artinya anak serigala. Jadi selang 4 tahun itu didirikannya kelompok pramuka usia siaga. Ya. Nanti kita akan lihat usia siaga itu dari berapa sampai berapa. Nah, setelah selang 2 tahun, Baden-Powell kembali membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Jadi sudah di atas SMA. Ya. Jadi sudah dibentuk lagi untuk tingkatan yang lebih tinggi. Nah, tahun 1922 beliau menerbitkan buku Roving to Success atau mengembara menuju bahagia. Judulnya bagus ya, mengembara menuju bahagia. Tapi ada proses di situ untuk mencapai kebahagiaan. Oke, lanjut. Tahun 9 kecepatan lah. Hah? Iya. Oh, iya, tak balik. Iya, Pak.
Apa? Oh, nggak bertanggung jawab. Sudah. Nanti di e-learning ada kuis ya. Kuis itu dikerjakan, nanti ikuti aja panduan itu. E-learning saya agak berbeda dengan yang lainnya. Ya. Penuh dengan suplis. Sudah? Oke, lanjut. Di tahun 1920 diselenggarakannya Jambore Dunia untuk pertama kali. Ya. Jadi Baden-Powell mengadakan Jambore sedunia dengan mengundang semua gerakan pramuka di 27 negara termasuk Indonesia itu di Olympic Hall London ya pada tahun 1920. Jambore pertama kali itu di tahun 1920. Nah, dari situ setelah berkumpulnya semua negara dari 27 negara ini, Baden-Powell itu diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia yang disebut dengan Safe Scout of the World. Ya. Jadi pada tahun inilah 1920 ini Baden-Powell diangkat menjadi Bapak Pandu sedunia yang kita kenal sampai sekarang. Ya. 1920. Itu saya di mana Anda tahu. Ya. Setelah itu, apalagi teman-teman, tambah kakek top. Setelah itu tahun 1910 Baden-Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Jadi Baden-Powell ini adalah seorang pensiunan tentara dengan pangkat terakhir itu adalah Letnan Jenderal. Nah, pada tahun 1912 dia menikahi salah seorang wanita ya yang bernama Ophelia St. Claire Samuels ya. Jadi Bu ST itu apa? Kalau bahasanya apa? Gelarnya untuk orang Katolik. Ya. Jadi ada nama itu ada tambahannya. Dan dianugerahi 3 orang anak. Jadi beliau mendapat gelar Lord dari Raja George pada tahun 1929 dan Baden-Powell ini meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Lahir di London, meninggal di Afrika, ya, tepatnya di kota Nyeri, Kenya, Afrika. Di Baden-Powell lahir di tanggal 22 Februari 1857 di London dan meninggal dunia di tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Lanjut. Sudah? Oke. Itu tadi sejarah singkat mengenai kepanduan dunia. Ya. Jadi seluruh dunia kepanduan kepramukaan pertama kali didirikan itu oleh Baden-Powell. Ya, jadi dia mulai dari membentuk organisasi kepramukaan untuk laki-laki itu pada tahun berapa tadi? Ingat-ingat, siapa tahu keluar nanti di TS atau UAS, mungkin TS pasti. Ya. Jadi sampai terakhir dia diangkat menjadi Bapak Pandu Dunia itu dengan gelar atau sebutan Safe Scout of the World itu pada tahun 1920 dan ketika itu dia wafat ya selang 9 tahun kemudian ketika dia diangkat menjadi Bapak Pandu Dunia dia meninggal dunia ya. Sorry, bukan ya, bukan 9 tahun. Jadi berapa tahun itu? 29 tahun. Ya. Tepatnya di tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Kita
Kita lihat sejarah kepramukaan di Indonesia. Yang di dunia sudah, sekarang di Indonesia. Jadi gerakan pramuka di Indonesia itu diawali dengan didirikannya gerakan kepanduan, ya, kepanduan penjajah Belanda di Indonesia yang bernama NPV atau Nederland Indisch Pandoevers Vereniging. Ya. Jadi ini kepanduan pertama kali. Ya. Jadi kepanduan itu sejak zamannya penjajah Belanda itu sudah dibentuk namanya kepanduan. Tapi waktu itu masih dikenal dengan nama Pandoevers. Ya. Nah, setelah para pejuang kemerdekaan Indonesia ikut mendirikan gerakan kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Nah, dari situ muncullah bermacam-macam organisasi kepanduan, ya, organisasi kepanduan. Misalnya adalah JPO, ada Japanese Pandoevers Organization. Jadi masih kepanduannya masih memakai Pandoevers, ya. Terus ada JPP, Jong Java Pandoevers, ada SIAP, Serikat Islam Abdeling Pandoevers, dan HW Bulwaton yang kita kenal sampai sekarang. Ya. Jadi kepanduan itu sudah ada sejak penjajahan Belanda. Sekarang kita masuk di mata kuliah kepanduan. Jadi awal mulanya itu dari situ. Ya. Tapi waktu itu masih namanya Pandoevers. Sebelum dirubah menjadi kepanduan, ya. Paham kan sampai sini? Oke. Nanti akan nemu di belakang. Saya lanjut. Nah, pada saat itu Belanda mencurigai karena ada gerakan kepanduan ini, sehingga kepanduan tadi atau dengan istilah Pandoevers tadi Belanda melarang, ya. Jadi Belanda itu melarang untuk penggunaan kata Pandoevers, ya, atau kepanduan itu. Nah, pada saat itulah seorang tokoh Kiai Haji Agus Salim itu merubah atau menggunakan nama Pandu atau kepanduan. Jadi Pandoevers tadi itu dirubah menjadi nama Pandu atau kepanduan yang kita kenal sampai sekarang, ya, namanya kepanduan. Nah, jadi setelah itu organisasi kepanduan Indonesia yang menggunakan istilah Pandoevers merubahnya menjadi Pandu atau kepanduan. Contoh misalnya KBI, ya, Kepanduan Bangsa Indonesia. Awalnya itu Pandoevers, tapi diganti menjadi kepanduan. Dan ada lagi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, dan lain-lain. Ya, masih banyak organisasi yang lain yang mengikuti atau mendirikan organisasi kepanduan. Jadi waktu itu Belanda melarang karena mencurigai ada gerakan-gerakan. Waktu itu kepanduan dibentuk atau Pandoevers itu dibentuk, itu adalah untuk melawan penjajah. Nah, terutama pada saat masa penjajahan Belanda. Ya, sehingga orang-orang dulu itu cerdas-cerdas mengganti nama itu menjadi Pandoevers, seolah-olah mengikuti Belanda, ya. Tapi ternyata Belanda mencurigai juga. Akhirnya Pandoevers tadi dilarang keberadaannya, sehingga digantilah sama Kiai Haji Agus Salim ini menggunakan nama Pandu atau kepanduan yang kita kenal sampai sekarang. Jelas sampai ini? Itu titik temunya di situ. Baik. Setelah itu nama Pandu masih digunakan hingga masa kemerdekaan, ya. Nah, setelah karena banyaknya gerakan kepanduan di Indonesia, Presiden Soekarno itu menyatukan gerakan kepanduan ini dalam satu wadah, yaitu yang namanya Gerakan Pramuka. Sampai sekarang kita masih gerakan dan punya lambang dan punya logo Gerakan Pramuka itu sendiri, ya. Jadi Gerakan Pramuka di gerakan kepanduan tadi dirubah menjadi Gerakan Pramuka. Nah, dengan adanya Gerakan Pramuka, semua organisasi yang mirip dengan kepanduan atau hampir sama dengan kepanduan itu ditiadakan. Ya. Jadi tiadakan, sehingga sekarang itu muncul sampai sekarang kita kenal adalah Gerakan Pramuka, bukan lagi kepanduan. Nah, makanya dari awal
teman-teman kalau masuk di sini ngambil mata kuliah kepanduan itu sebenarnya diambil secara keseluruhan. Karena di sini lingkupnya Muhammadiyah punya Hizbul Waton, dan gerakan pramuka juga berdiri sendiri. Nah, jadi timbullah kata kepanduan itu. Kembali lagi ke masa-masa dulu, namanya kepanduan. Jadi bukan pendidikan kepramukaan, tapi namanya kepanduan. Jelas? Tidak bingung lagi kan, kepanduan itu apa sih? Waktu ngambil mata kuliah pertama. Oke. Setelah itu, keputusan ini ditetapkan melalui Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka yang pada tanggal 20 Mei 61 ditandatangani oleh PJS. PJS ini adalah Insinyur Juanda, dia menggantikan Presiden Soekarno untuk menandatangani di tepatnya di tanggal 20 Mei 1961. Ya, karena waktu itu Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Nah, setelah itu gerakan pemerintah menetapkan satu-satunya badan wilayah Indonesia yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Ya, jadi pada tahun itu 1961 sudah diperkenankan untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang kita kenal sampai sekarang. Bahkan pendidikan pramuka juga akan ditetapkan atau dijadikan mata pelajaran ya dalam sekolah ya. Nanti ada kurikulum baru, pendidikan kepramukaan ini akan masuk ke mata pelajaran. Kalau di kampus sudah masuk ke mata kuliah ya, tapi dalam pada lingkup panduan itu tadi. Terus nah tadi yang saya sempat singgung, karena adanya penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain yang menyerupai dan yang sifatnya sama dengan gerakan pramuka itu dilarang. Sehingga seperti misalnya KBI, BPPKI, dan lain sebagainya itu dilarang. Karena tidak ada, hanya yang dikenal sampai sekarang itu adalah HW atau Hizbul Waton. HW itu isinya sama dengan pramuka juga, nanti belajar tentang sandi-sandi, cuman mereka hanya beda kode kehormatan, terus kayak dasar dharma itu beda. Kalau dasar dharma mereka menyebutnya adalah undang-undang HW Hizbul Waton. Itu ada. Isinya sama, cuman kata-katanya aja yang berbeda. Intinya sama. Ya. Dan HW itu lebih ke akidah. Oke, lanjut. Bukan berarti gerakan pramuka nggak ada kaidah akidahnya atau ada, semua ada. Ya, cuman lebih spesifiknya itu di HW. Ya. Setelah itu Bapak Pramuka Dunia. Nah, tadi kita sudah mengenal Bapak Pandu Dunia itu adalah Baden-Powell. Sekarang kita harus mengetahui juga Bapak Pandu untuk Indonesia atau Bapak Pramuka Indonesia pertama kali itu siapa? Jadi Bapak Pramuka Indonesia pertama kali itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pamannya siapa? Itu satu. Meleh. Oh ya, oh gitu. Sama kalau tertawa meleh oh. Nah, sama tertawa merem jadi tinggal lari sama teman. Oke, kemudian ya. Baik, jadi Bapak Pandu Gerakan Pramuka atau perintis Gerakan Pramuka sedunia itu Baden-Powell, sedangkan perintis Bapak Pramuka Indonesia itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau ini lahir di Sompilan, Ngasem, Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912. Ya. Dan wafat di Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 1 Oktober 1908. Jadi beliau ini juga adalah seorang Raja Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga adalah Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1973 sampai dengan 1978. Ya. Sejak itu juga beliau menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka di tahun 61 sampai dengan tahun 74. Jadi
Jadi sebelum dia menjabat menjadi wakil presiden, dia sudah menjabat menjadi ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Lanjut. Antu. Oke, lanjut. Sudah selesai. Itu mengenai sejarah singkat kepanduan sejarah singkat kepramukaan dunia dan sejarah singkat pramuka Indonesia. Oke. Sudah ya ini ya. Kita lanjut ke gerakan pramuka. Nah, tepuk pramuka. Mbak Rahel tolong aktifkan kameranya. Mbak Rohmaliza, Nazila jangan sampai tangan di atas TV. Loh. Yang keharap kenapa? Loh, balik. Ada pertanyaan teman-teman yang di rumah? Belum saya masuk ke gerakan pramuka. Baik, saya lanjut. Baik, saya lanjut ke sejarah kepanduan di dunia di part yang kedua. Ini kita lihat masuk ke lebih ke gerakan pramuka. Oke. Jadi gerakan pramuka Indonesia itu adalah nama organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia ya. Jadi salah satu organisasi yang non formal ya, yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan atau kepramukaan ya, di Indonesia. Nah, kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda, artinya ya. Jadi pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Ya. Tapi sebelum ada singkatannya pramuka itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dia mengambil kata asalnya itu diambil dari kata poromuko, ya, artinya pasukan terdepan dalam perang. Karena pramuka dulu itu dijadikan sebagai alat perang untuk melawan penjajah, ya. Makanya di situ ada sandi-sandi, mulai dari sandi Morse, Maput. Itu tidak lain adalah mengirim pesan ya yang hanya diketahui oleh organisasi kepramukaan itu sendiri. Itu terutama adalah orang Indonesia sendiri. Ya. Yang penciptanya sedunia saja adalah seorang pangkat letnan jenderal. Oke. Lanjut. Anggota gerakan pramuka ini tadi ada usia siaga.
Jadi anggota gerakan pramuka itu meliputi pramuka siaga umur 7 sampai 10 tahun, pramuka penggalang itu dari 11 sampai 15 tahun, pramuka penegak itu dari 16 sampai 20 tahun, pramuka pandega itu dari 21 sampai 25 tahun. Adapun anggota lainnya yaitu ada pembina pramuka, ada andalan pramuka, ada korps pelatih pramuka, ada pamungsaka pramuka, ada staf kuartir, dan ada majelis pembina. Ya. Kita lihat yang di pembina pramuka. Teman-teman kalau ingin menjadi pembina atau dikatakan sebagai seorang pembina harus mengikuti kursus Mair Dasar, atau biasa disebut dengan KMD. Bisa mengikuti di Unsida atau bisa mengikuti di luar. Sehingga nanti teman-teman pada saat di sekolah, kalau ada KMD lagi tidak diikutkan oleh kepala sekolah. Karena sudah punya ijazah KMD. Di kursus Mair Dasar itu nanti teman-teman akan memilih sendiri. Teman-teman mau mengajar di pramuka siaga atau pramuka penggalang. Ya, nanti akan diajarkan di situ. Jadi KMD itu biasanya 5 hari, 3 harinya materi, 2 harinya berkemah di luar. Jadi seru. Biasanya Unsida terakhir mengadakan itu di tahun 2019 atau 2018 kalau tidak salah. Ya, sebelum pandemi pokoknya. Jadi waktu itu pematerinya dari Kuardak, ya, jadi kesini semua seragam pramuka, masih ada hal. Latihannya di gedung atas, ya, di gedung atas. Setelah itu berkemahnya di kampus 4. Jadi saya sarankan wajib ikuti saja, karena ijazah KMD itu sangat bermanfaat. Ya, ketika teman-teman melamar di sekolah, paling yang dilihat itu adalah ijazah KMD-nya. Karena ini berbakat di pramuka. Karena kepala sekolah sekarang rata-rata mencari guru yang sudah KMD. Sehingga apa? Pada saat mereka pengajaran waktu jam ekstranya pramuka itu bisa. Sampai munculnya ada mata kuliah kepanduan itu karena banyaknya protes-protes dari kepala sekolah bahwa lulusan Unsida itu rata-rata tidak bisa pramuka. Akhirnya adanya pramuka. Tapi di semester 1, saya harap teman-teman masih ingat sampai di semester akhir semester 8. Sampai lulus nanti penerapan di sekolah. Sudah sampai setelah ini keluar dari pintu bilang. Oke, lanjut. Kepramukaan. Jadi kita lihat arti dari kepramukaan itu sendiri adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Ya. Jadi salah satu pendidikan di luar lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Pernah ikut Kesami? Seru. Disitulah teman-teman mendapat suatu kegiatan yang sangat menarik, menyenangkan. Ya. Di situ bagaimana kita diajarkan untuk hidup bersih, sehat, walaupun kita di alam bebas. Ya. Terus teratur. Nah, misalnya Persami kalau disuruh baris semua teratur kan, ditertibkan. Terarah, ya. Terarahnya untuk apa? Misalnya di rumah anak-anak yang sering manja dan lain sebagainya bisa berubah mulai dari pembentukan watak, akhlaknya, ya. Tadi yang misalnya bandel atau apa mengikuti Persami, akhirnya dibentuk karakternya. Kan ini yang nanti dilakukan dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan akan menemukan sasaran akhirnya itu adalah pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur. Ya. Jadi bayangkan pramuka itu bisa merubah seseorang yang nakal menjadi baik, ya, yang pemalas jadi rajin, yang manja menjadi tidak manja. Itu ya. Nah, itulah pendidikan kepramukaan. Maka dari itu sekarang diperjuangkan untuk mata pelajaran pendidikan kepramukaan. Ya, harus masuk di mata pelajaran. Jadi setiap hari belajar. Tuh.
Jadi di situ ada kegiatan yang menarik dan menyenangkan, di situ juga ada pembelajaran. Baik, itu mengenai kepramukaan. Ya. Jadi arti dari pramuka itu proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Terakhir, selesai. Minggu depan sejarah singkat tentang Bul Batok. Oke? Ada pertanyaan? Jam 8, Pak Nur minta jam 8 berapa? Pas kan? Ini jam 8 lebih 11 menit. Ya, sudah saya. Baik teman-teman, untuk Mas Farhan, tolong saya diberikan catatan bagi yang tidak hadir hari ini. Ya, atau semuanya hadir atau enggak ini? Ada yang izin? Latifah dia mohon aktifkan kameranya. Wafa Karima. Terus apa lagi ini? Helen, David. Helen. Nah, diaktifkan. Nah, ngono loh Mas, foto ganteng. Oke. Karena sudah ditunggu sama Pak Nur Effendi, jadi nanti Mas Farhan konfirmasi saja ya siapa saja yang tidak hadir untuk perkuliahan kepanduan hari ini. Untuk perkuliahan hari ini itu saja dari saya. Apa ada pertanyaan dari teman-teman? Di kelas ada pertanyaan? Please, your any question? No? Thank you. Karena kalian memudahkan saya. Oke, kalau tidak ada untuk perkuliahan kepanduan hari ini, saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, ya, dan diingat terus sampai teman-teman menjadi seorang guru. Ya, itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman.